epidermis ada luar dan dalam, di mana di lapisan luar itu ada beberapa kelenjar, ada warna, kelenjar racun, kelenjar mukus ya, dan di dermis itu tempat pembentukan dari sisik. Kemarin sisik juga sudah beberapa bentuknya. Kemudian setelah sisik kita bicara tentang rangka kemarin, bahwa rangka di dalam tubuh ikan itu ada 3 macam ya. Dari sini saya lihatkan lagi, ada aksial, visceral, dan apendikular. Mana yang aksial itu pada tulang torak, pada rangka visceral itu tulang insang dan derivatnya, dan sementara rangka apendikular itu adalah semua sirip dan pelekatnya. Jadi sirip dan tempat melekatnya itu disebut sebagai rangka apendikular. Kemudian kemarin ada bentuk ekor, ada proterocercal, heterocercal, homocercal, dan dipicercal. Namun di sini mungkin saya belum sempat menggambarkan ya kemarin gambarnya seperti apa, karena proterocercal itu adalah tumpul dan simetris. Misalnya kemarin pada siklostomata itu membulat ya. Jadi dia ekornya tuh, ujung ekornya membulat, kemudian itu dari mulai pangkal ekor itu ada penulangan. Jadi kayak sebagai penyokongnya itu tulangnya itu sampai ke ujung ekornya ya, sampai ke ujung ekornya. Kemudian heterocercal itu simetris, sebagian ujung ventral lebih pendek daripada ikan hiu ya. Misalkan dia bercagak, yang bagian atasnya itu dia pendek, bagian bawahnya ujungnya ekornya panjang gitu ya. Homocercal sama, kalau misalkan dia bercagak sama-sama tidak berbeda ukuran. Kemudian kalau jadi homocercal, dan ini tidak ditunjang oleh jari-jari sirip ekor. Jadi ini biasanya homocercal berlaku atau tidak, lurus atau tidak, sama, jadi ujungnya itu sama, rata gitu ya. Kemudian dipicercal membulat atau meruncing dengan ruas vertebrate terakhir tidak mencapai ujung sirip. Jadi ada tulang-tulangnya itu tidak sampai ke ujung siripnya ekornya, jadi sudah berhenti di bagian tengah gitu, tidak sampai ke ujung. Oke, bentuk tubuh sudah kemarin ada datar, ideal, ada elaik gitu, elongated seperti belut ya. Kemudian pipih ke bawah, contohnya adalah beberapa ikan seperti anglefish, kemudian butterfly, ikan kupu itu juga pipih ke bawah. Kemudian ada bulat, contohnya ikan buntal, dan pita itu contoh dari ikan layur. Sekarang kita lanjut ke sistem peredaran darah ya. Tidak sistem, kalau kemarin lebih ke anatomi dan morfologi, sekarang ke fisiologi. Jadi sistem peredaran pada ikan itu peredaran darah tertutup dengan berarti dia mempunyai aliran darahnya itu pada sistem peredaran darah ya. Di sini ada organ utamanya itu sebagai pusat peredaran darah adalah jantung, di mana sebagai pembentuk darahnya itu adalah limfa. Jadi fungsi darah ini sendiri mengedarkan suplai makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa enzim serta hormon ke seluruh organ tubuh. Ya. Jadi tadi sistem peredaran darahnya sudah lengkap ya. Ada 3 bentuk saluran darah, ada arteri, ada vena, ada kapiler. Ini kadang suka keliru ya. Kalau arteri itu yang menjauhi jantung ya, yang menuju ke bagian tubuh, di mana di sini di arteri itu mempunyai darah yang kaya akan oksigen. Kemudian kalau vena itu aliran darah yang menuju ke jantung, jadi yang mengarah ke jantung,
membawa aliran darah itu ke jantung namanya vena, kalau menjauhi jantung atau menuju bagian tubuh namanya arteri. Kemudian ada lagi kapiler. Kapiler ini merupakan percabangan saluran darah ya, tempat pertukaran zat-zat dan baik gas dan nutrien antara darah dan jaringan sel. Ya. Tahu ya, jaringan sel itu adalah kumpulan sel adalah jaringan, dari jaringan adalah organ dan sebagainya. Itu yang bagian yang berfungsi adalah kapiler. Oke. Kemudian pernapasan nih. Ya. Pada ikan itu pernapasan bisa terjadi secara difusi ya, pada dinding atau membran tipis dan lembab. Kemudian pada ikan dewasa itu menggunakan insang. Semua ikan itu mempunyai insang, di mana insang ini berperan sebagai alat pernapasan pada umumnya, walaupun nanti ada beberapa yang menggunakan alat pernapasan yang lain ya. Jadi di mana pada insang ini oksigen ditangkap oleh hemoglobin. Jadi banyak pembuluh darah kan di dalam insang itu ya. Kemudian pembuluh darah pada insang secara difusi tadi. Dimana kalau pada ikan stadia awal dan hewan tingkat rendah itu difusinya ini melalui membran kulit ya. Kalau yang dewasa tadi mengambil oksigen secara difusi melalui pembuluh pada insang, sementara kalau dalam stadia awal atau yang baru menetas gitu ya, itu biasanya melakukan dengan cara difusi melalui membran kulit. Jadi kulit, kemarin kita bicara tentang kulit itu juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada ikan. Kemudian kalau pada embrio itu masih menggunakan kuning telur ya. Jadi setelah kuning telur habis, biasanya ini baru ketika pada yang baru menetas gitu ya, masih sering kelihatan kuning-kuningnya ya. Kuning-kuningnya itu berfungsi sebagai tempat untuk bernapas. Tetapi ketika telur kuningnya habis, barulah muncul insangnya. Jadi insang baru terbentuk ketika si sel kuning telur itu habis. Nah, ini pada beberapa jenis ikan. Nah, kemudian tadi kalau secara umum ya, ikan itu bernapas dengan insang, kemudian dengan kulit, kemudian dengan telur ketika embrio baru menetas. Nah, lalu ada lagi beberapa adaptasi pernapasan. Jadi selain insang itu ada alat pernapasan tambahan lainnya. Ini biasanya dikarenakan ikan tersebut hidup pada wilayah tertentu. Misalnya nih, ada ikan lele ya. Ikan lele itu dia kan senang hidup di bagian dasar gitu. Jadi kadang di lumpur ya, di tempat-tempat yang kurang oksigen gitu. Sehingga dia membenamkan diri dan sebagainya. Maka dia si lele ini mempunyai alat pernapasan tambahan berupa yang disebut dengan arborescence organ. Jadi kantung insang tambahan seperti pohon, bukan pohon besar, cuma bentuknya seperti pohon, ada cabangnya, ada ranting-rantingnya gini bercabang-cabang. Bagian yang keluar dari insang kedua dan keempat. Jadi insang itu kan kemarin kita bicara insang ada beberapa lapis ya. Ada beberapa lapis, 6 sampai 7 lapis, dan di situ pada lapisan insang kedua dan insang keempat itu muncul yang namanya arborescent organ. Itu biasanya nanti akan keluar untuk mengambil oksigen ya. Itu pada ikan lele. Demikian juga pada ikan glodok. Ikan glodok itu ikan yang ada di mangrove ya, di mana ikan ini mempunyai operkulum atau tutup insang yang berlipat-lipat.
terdiri dari pembuluh darah di dalamnya, dan juga dia bisa melakukan pernapasan melalui kulit ya. Kulit ketika dia di atas permukaan lumpur. Jadi ikan glodok itu ikan yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, di mana pada saat pasang dia bisa bernapas, bisa dengan insang, tetapi ketika dia surut, otomatis tidak ada air, dia akan hidup dengan masuk ke dalam lumpur atau dia naik ke pohon ya. Dan itu bagaimana cara dia mengambil oksigennya dengan adanya tutup insang yang berlipat-lipat. Jadi operkulumnya itu berlipat-lipat, di mana di sana terdiri dari pembuluh darah. Jadi sebagai cadangan oksigen di situ. Kemudian ada juga ikan gabus. Ikan gabus itu ikan semacam ikan ini ya, ikan belut ya, ikan lele. Ikan lele ya, di sini ada divertikula pada bagian paringnya. Ini juga sama, kan kayak ikan-ikan yang hidup di dasar itu kadang dia membenamkan diri di lumpur. Ini pada ikan gabus itu ada yang disebut divertikula pada bagian paring ya, bagian pernapasan itu ada divertikulanya, dan itu untuk menyimpan oksigen. Kemudian ada ikan tambakan. Nah, ikan tambakan itu mempunyai labirin namanya. Labirin ini adalah tulang rawan yang berlipat-lipat seperti bunga mawar. Ya, jadi kayak apa ya? Saya gambarkan itu pada bagian operkulumnya itu seperti ada benjolan yang apa namanya menumpuk gitu ya. Nah, itu adalah labirin dari ikan tambakan. Jadi untuk ikan tadi selain insang ada pernapasan tambang lainnya, adalah arborescens, ada tutup insang yang berlipat-lipat, ada divertikula, labirin. Di samping tadi yang untuk pada embrio itu menggunakan kuning telur. Ya. Nah, ini contoh dari ikan ya, mungkin pernah lihat di mangrove, banyak sekali ikan ini. Jadi ikan ini tadi mempunyai apa namanya kemampuan adaptasi yang tinggi ya. Jadi dia bisa jadi seperti ini ya. Nah, kalau dia dalam kondisi di air dia akan berenang. Tetapi ketika air tidak ada dia bisa berjalan. Jadi siripnya itu bisa berbentuk seperti kaki. Nah ini kakinya berjalan di lumpur ya, atau dia akan naik ke permukaan. Ini adalah contoh ikan sebelah ya. Nanti mungkin di ini ikan sebelah. Nah ini dia mulutnya jadi seperti ini ya. Jadi kalau pada awalnya dia itu ya seperti ikan pada umumnya ya. Kemudian menjelang dia dewasa dia akan melakukan perubahan di mana matanya hanya di bagian sebelah saja. Nah ini mulutnya juga jadinya seperti ini ya. Ini adalah ikan sebelah. Mungkin pernah makan ikan sebelah yang banyak diperjualbelikan kok, banyak sering tertangkap oleh nelayan dan diperjualbelikan ikan sebelah. Nah, ini ikan glodok ya. Sekali lagi ikan glodok ini untuk Anda mungkin yang tertarik untuk penelitian tentang ikan glodok ya bisa ya. Nah, selama ini banyak yang belum belum banyak yang meneliti tentang ikan glodok di mangrove ya. Dalam misalkan bisa tentang identifikasi, bisa tentang mau melihat kelimpahan ikan glodok di mana gitu, di mangrove di ekosistem di mana gitu. Itu sebetulnya bisa ya untuk kajian dari penelitian. Saya tawarkan ke beberapa karena mereka malesnya aja malas ke mangrove gitu ya. Jadi padahal ini sangat potensial untuk diteliti. Kemudian bagaimana tingkah laku dia saat pasang, ketika saat surut, nah itu juga belum diteliti di UNJ ya. Padahal kita
kita dekat ke Kepulauan Seribu, banyak beberapa mangrove di setiap pulau. Ini pasti banyak ikan ini. Oke. Nah, sekarang makan dan cara makan ikan. Ya, makanannya apa ikan ini? Jadi ikan itu sama seperti makhluk hidup lain, sama seperti manusia membutuhkan nutrien, di mana nutrien tersebut harus mengandung ada proteinnya, ada lemaknya, karbohidrat, vitamin dan mineral. Jadi ini makanan ikan itu juga terdiri dari tingkat tropiknya, ya. Apakah ikan besar, apakah ikan kecil, gitu ya, apakah ikan puncak. Nah ini juga kalau di dalam ekologi itu kan ada konsumen primer, sekunder, atau tersier. Ini juga jenis makanannya berbeda. Tapi secara umum itu ikan pada umumnya mempunyai makanan alami, yaitu plankton, ya. Plankton sebagai makanan, apalagi ikan itu kan berenang, ya. Berenang kemudian dia akan menyaring makanan. Yang disaring itu adalah air, di mana di dalam air itu mengandung plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton. Fitoplankton itu adalah plankton yang bersifat tumbuhan, kalau zooplankton, plankton yang bersifat hewan. Kemudian kalau si ikan itu hidupnya di bagian dasar, bagian bawah perairan, maka dia biasanya memakan organisme mati atau detritus, substrat dasar, ya, dia memakan itu, makanannya detritus. Jadi ini adalah makanan ikan secara umum. Ada juga ikan yang memakan ikan lainnya juga. Ikan kecil dimakan ikan besar, ya. Ikan besar dimakan lagi oleh siapa, gitu ya. Kalau dalam rantai makanan. Tetapi secara umum ikan mempunyai makanan alami yaitu plankton. Ya. Jadi walaupun dia tidak ada kayak di laut, apakah memang diberi makan? Kan enggak, ya. Itu karena sudah ada secara alamiah ada di dalam airnya. Itu plankton, baik fito maupun zoo. Kemudian alat pencernaan makanannya sudah lengkap. Itu ada mulut, ada rongga mulut, ada paring, oesophagus, lambung, pilorus, usus, dan anus. Jadi sudah lengkap, sudah memanjang alat pencernaan makanannya. Ini ada yang ikan itu yang hanya memakan fitonya saja, ada juga yang memakan zoonya saja, ada yang memakan dua-duanya, ya. Walaupun di dalam nanti disaring sama dia hanya mangap aja gitu kan, dengan mangap aja jalan berenang, jadi airnya akan tersaring di lapis insang, kemudian dia akan memilih dan akan jadi si ikan itu karbohidrat. Nah, kalau kita melakukan budidaya, kita bisa menentukan pakan ikan. Kalau budidaya itu biasanya kita memberikan dengan makan tambahan, ya, pelet, ya, tidak mungkin menggunakan air yang ada di kolam saja. Biasanya budidaya itu mempercepat pertumbuhan dengan memberikan pelet. Nah, kalau kita mau budidaya itu biasanya makanannya tergantung permintaan pasar. Apakah mau ikan yang gemuk-gemuk atau ikan yang kurus-kurus tapi memanjang atau yang ideal, ya. Jadi kalau misalkan si ikan di pakan ikannya itu lebih banyak protein, biasanya ikannya akan langsing-langsing, ya, manjang. Tapi kalau dikasih karbohidratnya banyak, maka dia akan gemuk. Tapi kalau yang mau ideal antara panjang dan bentuknya itu bisa protein dan karbohidratnya harus disesuaikan. Jadi kalau budidaya itu bagaimana sih memanipulasi pakan sesuai dengan keinginan pasar. Demikian juga kalau mau warna berarti apa yang harus dilakukan terhadap si ikan ini dalam pakannya, gitu ya, itu warna yang mengkilat kah, warna yang apa, itu juga dalam makanan yang dibudidaya harus dimanipulasi. Nah, sekarang kaitannya dengan cara makan ikan, maka
ikan pun berbeda-beda. Ada yang tipe terminal, berarti dia di ujung depan kepala, persis di depan ya, terminal. Ada yang tipe superior, berarti di atas dekat bagian kepalanya, agak di bagian atas. Inferior itu di bagian bawah, kalau subterminal dekat ujung bawah kepala. Jadi cara makan itu ada yang sebagai golongan predator. Kalau predator itu biasanya memakan organisme yang hidup ya, biasanya mulutnya besar, giginya juga ada gigi pencengkram, kemudian ususnya pendek. Nah, misalnya contoh di sini ada ikan cucut, ikan kakap, ikan sumpit. Ya, ini adalah kelompok predator. Kemudian ada kelompok grazer. Grazer itu umpama biak biasanya memakan tumbuhan ya. Makan tumbuhan, ikan-ikan pada umumnya adalah sebagai banyak yang grazer. Nanti kita lihat gambar yang tipe-tipe mulut ya. Ini contoh tipe mulut ya. Superior tadi bagian atas ya. Agak di atas nih mulutnya tuh muncung di atas. Nah ini biasanya ikan ini yang senang makanannya mengambil dari jatuhan dari atas ya. Ada makanan apa jatuh dia tinggal memakan sini. Kalau dia terminal berarti persis di ujung. Persis di ujung untuk makanannya dengan cara filter feeder biasanya. Pada ikan pada umumnya biasanya otak mulut adalah terminal, kemudian subterminal ini antara di bawah yang terminal, di bawahnya lagi gitu, agak ke bawah. Tapi kalau inferior berarti benar-benar di bagian bawah, bagian bawah banget gitu. Dia biasanya pemakan substrat ya, pemakan substrat gitu. Seperti ikan pari dia inferior ya, dia hidup di bagian dasar, maka mulutnya juga di bagian bawah. Atau pada ikan yang sapu-sapu ya. Yang sapu-sapu itu dia pun sebagai pemakan bagian dasar. Kalau di akuarium juga kan dia pasti makanannya di bagian dasarnya gitu. Jadi tipe inferior. Jadi ada 4 tipe ya. Superior ini di atas, terminal itu di bagian depan persis, subterminal itu agak ke bawah, dan inferior. Ini contoh inferior tuh ikan sangarat contohnya ya, dari nama latinnya Belodonticus guinema. Kemudian ini yang terminal nih, terminal benar-benar di depan nih ya kan. Ini juga untuk beberapa jenis ikan yang predator biasanya langsung memangsa ya. Ini terminal, kemudian inferior ya, di bawah. Nah ini ada sub agak ke bawah ya. Jadi ini contoh beberapa jenis letak mulut ikan. Ini kalau bentuk mulut seperti ini ya tadi. Ikan lamprey itu kan sebagai parasit ya, bermulut. Kemarin kita sudah bahas ikan lamprey yang agnata itu. Ini adalah mulut dilihat dari pinggir, ini dilihat dari bawah, mulutnya seperti ini, bermulut bulat. Nah ini ikan lamprey. Nah kalau ikan hiu juga ini seperti ini, mulutnya agak di bawah ya. Ini ikan sturgeon, ini mulutnya. Paddle nose, ya, paddle nose dari ikan yang seperti berhidung ya. Nah, ini mulutnya di sini. Nah, kalau kita lihat bawahnya adalah seperti ini. Kepanjangan hidung ya. Panas ya.
Ini contoh beberapa jenis yang lain. Nah, ada juga tadi, kalau tadi yang pedonus itu yang bagian atas yang memanjang, tapi kalau hiporampus itu yang bawah yang panjang, ini mulutnya di atas seperti ini. Kemudian lagi ada yang bentuknya ikan salmon, ikan salmon, ada ikan palekus juga, ini yang tadi yang superior ya. Nah, ini ada ini subterminal, ini sekarang tadi cara makan ikan ya. Tadi bentuk mulut di mana. Nah, kalau yang predator itu tadi mulutnya besar sudah ya, kemudian ususnya pendek, satunya tadi, kemudian ada yang grazer itu makan dengan cara digigit, biasanya mulutnya lebih kecil. Ini ikan pemakan plankton ya, ikan pemakan plankton itu mulutnya enggak lebar-lebar ya, kecil mulutnya. Kemudian penyaring makanan, filter feeder, ini tadi menyaring air dengan menggunakan tapis insang, misalnya ikan pada umumnya ini memakan plankton. Kemudian ikan penghisap, mulutnya inferior, bibirnya lebih tebal. Ikan pemakan dasar, contohnya ikan belanak, ikan ikan sapu-sapu ya, itu adalah ikan penghisap. Dan ada ikan parasit. Kalau parasit berarti dia menghisap cairan dari tubuh ikan lain ya. Nah, ini jantan yang lebih kecil dari yang betina. Ini contoh ikan ya. Ini adalah contoh ikan seratias nih. Ikan seratias. Nah, ini adalah ikan yang bagian atas ini adalah ikan yang parasit. Ya. Jadi ini adalah jantannya memakan cairan tubuh di bagian ini, bagian si tubuh betinanya. Ini kecil sekali ya ikannya. Nah, ini ikannya kecil, lebih kecil daripada betina. Lalu kalau seperti itu, apakah yang jantannya itu tetap bereproduksi? Ya, tetap. Kalau tidak bereproduksi, maka tidak akan terjadi keturunannya lagi kan. Jadi yang jantan ini tetap mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan ovum, dan terjadi pembuahan secara eksternal ya. Jadi pembuahan ikan itu secara eksternal. Jadi ini namanya ikan seratias ya, seratias atau anglerfish, di mana tadi katanya besarnya cuma hanya sebesar gonad dari si ikan betinanya. Oke. Cara makan, sekarang kita lihat cara reproduksi. Nah, jadi ikan itu mempunyai fekunditas atau kemampuan untuk menghasilkan telur yang sangat tinggi untuk menjaga keseimbangannya. Jadi ikan itu mempunyai telur itu beratus-ratus, beribu-ribu ya. Jadi bisa bertelur banyak karena secara ekologis kalau organisme yang banyak gangguan biasanya mempunyai bakal keturunannya itu yang banyak, karena tidak semua yang dia hasilkan telurnya itu akan dibuahi, dan belum tentu itu akan hidup sampai ke dewasa ya, karena banyak gangguan. Bisa juga karena sensitivitas terhadap lingkungan atau karena dimakan oleh predator ya. Itu makanya lebih banyak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan telur. Nah, bagaimana kita melihat bahwa ikan ini jantan atau betina ya? Nah, biasanya di sini ada yang namanya ciri seksual primer. Jadi ketika kita membandingkan ada dua ikan yang sama besar, misalnya kita bandingkan nih dua-duanya, di situ ada ciri seksualnya ya. Apakah dia ada testis dan salurannya, kemudian apakah ada ovarium dan salurannya, maka itu adalah
ciri seksual female. Lalu kalau memang tidak terlihat, bagaimana cara mengetahuinya berdasarkan ciri morfologi? Nah, ini biasanya terlihat dari bentuk tubuh ya. Misalkan ada dua ikan sama-sama besar, tinggal dilihat bentuk tubuhnya apakah lebih kecil dengan umur yang sama. Nah, ini biasanya kalau lebih kecil maka dia bentuk merupakan jantan. Kemudian ekor dan bagian jantan juga lebih panjang dari yang betina. Misalkan kita sama-sama punya ikan mujair deh yang gampang, dua-duanya di situ. Lihat apakah ekornya lebih panjang, apakah lebih pendek dari yang satunya. Berarti kalau panjang berarti jantan, kalau pendek berarti betina. Kemudian warna jantan lebih terang dari yang betina. Jadi ini adalah ciri seksual sekunder ikan. Primernya pasti harus mempunyai testis dan ovarium. Oke. Jadi kalau misalnya kita kalau kita misalkan bagaimana cara mengetahui ikan itu sudah matang kelamin ya. Nah, kalau untuk mengetahui apakah dia sudah bisa memijat atau belum gitu ya. Jadi akan dengan cara yang namanya mengurut ya. Mengurut dari bagian perut ke arah anus. Kalau ketika diurut itu mengeluarkan warna putih, berarti itu juga sebagai jantan. Kalau dia mengeluarkan warna orange, berarti dia adalah betina. Gitu. Kalau misalkan belum yakin untuk melihat dari si ciri seksual tadi. Ya. Oke, sekarang apakah ikan itu mempunyai sifat hermafrodit? Nah, ini juga ada karakteristiknya. Jadi sifat hermafrodit ikan. Jadi itu tidak ada yang sebetulnya benar-benar apa namanya prodit ya, tetapi di sini ada yang disebut sebagai hermafrodit sinkroni. Sifat hermafrodit sinkroni ini di mana pada gonad terdapat saluran kelamin jantan dan betina. Nah, di sini kedua-duanya dapat matang bersama-sama atau masak bersama-sama, matang kelamin, dapat membuahi sendiri atau tidak. Ini dan dapat menjadi jantan atau betina. Nah, contohnya pada Seranus cabrilla ini adalah kelompok dari ikan belut ya. Ikan belut-belutan itu biasanya banyak yang mempunyai hermafrodit sinkroni. Jadi dua-duanya ada. Apakah dia yang menonjol kelamin jantan atau kelamin betina itu biasanya pada kelompok dari belut-belutan ini ya. Kemudian ada yang namanya hermafrodit protandri. Hermafrodit protandri ini adalah diferensiasi ya, perubahan ya dari jantan menjadi betina. Protandri. Andri itu artinya jantan. Ya. Jadi dari jantan menjadi betina. Nah, ketika muda pada gonad terdapat ovarium dan testis. Jadi semua biasanya di situ ada ovarium dan testis. Tetapi setelah testis mengeluarkan sperma pada akan terjadi masa transisi. Jadi dia sekali memijah ya, ketika dia sudah memijah, masanya memijah, dia awalnya menjadi jantan, dia berperan menjadi jantan ya. Menjadi jantan, kemudian akan mengalami masa transisi. Jadi yang testisnya akan mengkerut, umumnya akan besar, maka dia akan menjadi betina. Contohnya adalah pada ikan kakap ya. Ikan kakap dan itu Lates calcaliper. Jadi kalau kita makan ikan kakap yang betina, apakah memang
dia betina secara aslinya gitu, atau karena dia merupakan diferensiasi gitu. Jadi betina jadi dari yang tadinya jantan gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang disebut hermafrodit protandrik. Kemudian ada lagi yang hermafrodit protagini. Protagini artinya perubahan dari betina ke jantan. Jadi tadinya betina kemudian berubah menjadi jantan. Sama prosesnya seperti pada protandrik, setelah mengeluarkan ovum yang pertama, kemudian dia akan mengalami perubahan di mana ovariumnya mengkerut dan testisnya membesar. Contohnya pada belut sawah ya. Belut sawah ini tadinya betina kemudian berubah menjadi jantan. Seperti itu ya. Jadi ini sifat hermafroditnya karena ada perubahan tadi. Lalu bagaimana kalau misalnya ikan itu ditempatkan dalam satu akuarium ya. Semuanya betina atau semuanya jantan. Itu biasanya akan melakukan adaptasi. Jadi karena masa reproduksi tetap harus berjalan, biasanya dari sekian banyak itu kalau dari jantan semua nanti akan berubah menjadi betina ya. Nah, demikian juga kalau yang betina semua nanti akan ada yang berubah menjadi jantan. Itu di populasi ikan itu seperti itu, ada adaptasi untuk kelangsungan hidup generasinya. Nah, sekarang dalam ikan itu ada yang namanya tentang pemijahan ya. Jadi ikan itu tidak kawin ya, tidak mengalami perkawinan, tetapi ikan itu mengalami yang namanya pemijahan. Itu proses reproduksi seksual, karena kan tetap dia reproduksinya seksual, yang dimana terjadinya pembuahan itu adalah di air eksternal. Jadi pemijahan itu proses di mana yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan ovum. Ini biasanya terjadi berdasarkan musim, ya. Berdasarkan musim memijah. Nah, musim memijah itu pada setiap organisme itu berbeda-beda. Ada yang juga tidak tergantung musim juga ada, ya. Jadi yang penting ketika dia sudah matang kelamin, maka si telur-telur itu kan tidak ada yang hanya sebagian matangnya dulu gitu, kemudian yang udah matang dikeluarkan, yang nanti keluarkan lagi gitu. Itu yang tidak tergantung musim. Ketika ada juga yang tergantung musim, berarti pada saat peralihan musim misalnya baru dia memijah juga ada gitu. Nah, tempat memijahnya juga bermacam-macam. Jadi ada yang ikan itu memijah pada dasar perairan yang berbatu. Biasanya senangnya di perairan yang berbatu-batuan gitu ya. Ada batuan itu contohnya dari disebut sebagai ikan litofil. Memijah secara litofil. Litosfer itu litofil itu batuan ya. Kemudian ada lagi yang senang memijah atau meletakkan telur maupun ovumnya itu di pasir ya. Di pasir. Juga mempunyai beberapa karakteristik sehingga tempat memijahnya di pasir ini disebut sebagai pemijahan samopil. Ada yang pelgopil, yaitu memijah di perairan terbuka. Nah, ini senangnya di permukaan air. Jadi bagian atas misalkan dia bertelurnya yang di bagian yang terbuka gitu. Itu disebut sebagai pelgopil. Dan ada ostakopil adalah memijah di cangkang binatang yang mati. Biasanya ada yang pada cangkang kepiting, ada cangkang dari kerang. Ya. Ini ada yang senangnya seperti itu.
Jadi sebagai bagian dari adaptasinya, senangnya sih itu. Dan itu biasanya faktor lingkungan yang mempengaruhi kenapa si ikan-ikan itu memijah di situ. Ada persyaratan dia untuk senang memijah di mana. Kemudian berbicara tentang pemijahan, ya. Apakah selalu di alam memijah itu? Jadi ternyata memijah itu bisa juga kalau misalkan gini, memijah itu untuk menghasilkan generasi baru, menjadi anakan ikan kan. Nanti si sperma maupun ovum itu ada di air, kemudian terjadilah yang namanya pemijahan, penyatuan ovum dan sperma. Setelah itu nanti akan terjadi perkembangan menjadi embrio, kemudian menjadi menetas menjadi bibit ikan, kan gitu. Nah, kalau kita hanya mengharapkan dari secara alamiah, itu kalau untuk kebutuhan orang budidaya itu sangat kurang gitu ya. Jadi maka si orang itu bagaimana cara membudidayakan untuk mempercepat pertumbuhan. Jadi dengan cara melakukan budidaya. Jadi kalau budidaya itu dimanipulasi seolah-olah itu terjadi seperti di alam. Di alam ada budidaya udang, ada budidaya ikan, budidaya macam-macam. Nah, itu dilakukan budidaya berarti sudah ada campur tangan manusia. Tapi tetap saja dalam budidaya itu biasanya tetap melakukan pemijahan terlebih dahulu. Nah, jadi pemijahan itu dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama adalah alami, bisa sesuai musim atau sesuai dengan karakteristik si ikan itu sendiri. Ada juga yang semi alami. Semi alami itu sebagian dibantu oleh manusia, kemudian dan ada buatan. Buatan seluruhnya dibantu oleh manusia. Jadi ikan itu kalau sesuai alami ya udah tadi, apakah dia pada saat musim hujan, apa saat musim peralihan, atau pada saat musim apa gitu kemarau, itu adalah secara alami ya di alam ya. Tapi kalau yang semi alami itu sebagian dibantu oleh manusia. Apakah ada yang pernah melihat orang memijahkan ikan? Ada yang pernah melihat? Pernah gitu. Jadi pemijahan seperti apa? Seperti apa? Pernah lihat di beberapa video, tapi saya ingat itu kayaknya kalau nggak salah pemijahan ikan bandeng. Oke. Jadi ini. Kalau alami saya tidak akan bahas, tetapi kalau yang semi alami kita lihat cara pemijahan secara konvensional sebetulnya ya. Jadi biasanya orang yang melakukan budidaya itu menyediakan beberapa jenis kolam, beberapa kolam gitu ya. Ada kolam pemijahan, ada kolam penetasan, ada kolam pendederan, dan kolam pembesaran. Nah, ikan dalam secara di alam itu biasanya memijah itu dalam perubahan musim. Jadi pilihan musim kemarau ke musim penghujan. Nah, orang budidaya itu biasanya akan menyiapkan kolam terlebih dahulu. Satu kolam misalnya ya, kolam yang satu misalnya. Jadi yang harus dilakukan dalam upaya pemijahan itu pertama pasti menyiapkan kolam dulu, dan yang kedua harus menyiapkan indukan. Indukan itu adalah ikan jantan dan ikan betina yang siap memijah.
biasanya kalau indukan itu dicari bibitnya yang benar-benar yang sudah matang, umurnya sudah lebih dari 1 tahun, kemudian beratnya juga yang sudah lebih dari 1 kilo, kemudian mempunyai karakteristiknya tidak cacat ya, pokoknya mempunyai bibit yang bagus lah kayak gitu ya. Nah itu jadi ada jantan dan betina. Kemudian kolamnya itu salah satu kolam yang pertama kali adalah dikeringkan. Dikeringkan sekering-keringnya ya. Keringkan sekering-keringnya, kemudian setelah kering si kolam itu barulah dialiri air. Ini kenapa? Adalah memanipulasi bahwa setelah musim kemarau itu terjadi musim penghujan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kenapa demikian? Nah, ikan itu ketika ada peralihan musim itu dia suka kalau kita habis tanah yang panas kemudian dialiri air itu kan seperti ada yang bau tanah ya, bau tanah yang khas gitu ya. Nah, bau tanah itu ternyata dapat merangsang ikan untuk mengeluarkan sperma dan ovum. Jadi, setelah tadi dikeringkan, kemudian dialiri air, maka ikan itu dimasukkan ke dalam kolam. Gitu. Jadi ikannya dibohongin ya, ikannya dibohongin seolah setelah terjadi musim panas ke musim penghujan. Maka di kolam itu ada feromonnya. Nah, di dalam kolam itu sendiri, di bawahnya itu, kalau yang tradisional itu sudah dipasang yang namanya seperti ijuk ya, ijuk untuk sapu gitu ya, itu dipasang yang sudah dianyam gitu sebagai dasar dari kolam tadi. Itu fungsinya adalah agar si ikan-ikan tadi bisa meletakkan telur-telur maupun spermanya ke ijuk tadi. Nah, itulah kenapa dikatakan sebagai semi alami karena dibantu oleh manusia. Sementara kalau memijahnya sendiri ya dia memijah gitu. Yang penting manusia itu memberikan tadi memodifikasi saja, memodifikasi musim dan menyediakan si kolam. Nah, setelah itu biasanya ditunggu ya, ditunggu biasa semalam atau 2 malam biasanya nanti ikan-ikan itu akan mulai memijah ya. Akan mulai memijah, yang jantan mengeluarkan telur, yang betina mengeluarkan yang jantan mengeluarkan sperma, yang betina mengeluarkan ovum. Nah, setelah itu akan terjadilah pembuahan di situ, ya, pembuahan di air dengan aerasi tentunya. Kolamnya juga tidak hanya kolam yang biasa, tetapi tetap ada aerasi karena harus ada arus ya, ada arus yang membawa tadi si sperma itu berenang untuk membuahi si betina tadi telur, membuahi telur ya, si sperma membuahi sel telur. Nah, itu biasanya melekat pada ijuk tadi. Nah, di dalam ijuk tadi, kalau misalnya si telur itu sudah dibuahi, warnanya akan berubah. Jadi kalau baru mengeluarkan ovum biasanya kuning, masih kuning ya telurnya. Tapi kalau sudah dibuahi biasanya telur itu sudah berwarna transparan. Ya, berarti itu artinya sudah dibuahi. Nah, ketika itu sudah pada dibuahi, nah si orang yang membudidaya itu akan memindahkan ijuk-ijuk tadi, diangkat ke kolam penetasan. Taruhlah di kolam penetasan. Gitu. Kolam penetasan karena butuh kolam yang bersih ya. Nah, disitulah nanti pada menetas ikan-ikannya menjadi juvenil. Setelah penetasan nanti dipindahkan lagi tuh ikan-ikannya, setelah beberapa lama dipindahkan lagi ke kolam pembesaran sampai akhirnya nanti untuk pemanenan. Nah, kayak gitu. Itu adalah cara memijahkan ikan ya, secara semi alami.
Kemudian bagaimana yang secara buatan? Ya. Jadi tadi si bibit ikannya ya bisa dipijahkan lagi untuk beberapa kali. Bisa sampai 3-4 kali untuk dipijahkan lagi. Itu makanya kalau di alam itu lama harus menunggu perubahan musim. Nah, kalau orang budidaya beberapa bulan saja sudah dapat bibitnya. Makanya itu yang dikatakan bisa mempercepat ya penghasil reproduksinya. Lalu bagaimana dengan yang buatan? Ya. Yang buatan itu sering disebut sebagai pemijahan dengan cara hipopisasi. Hipopisasi, kenapa hipopisasi? Karena menggunakan kelenjar hipofisa. Gimana caranya? Nah, biasanya si ikan itu untuk melakukan hipopisasi tidak membutuhkan kolam, ya, tetapi membutuhkan bak-bak saja, bak-bak bak-bak kecil gitu. Nah, ini biasanya yang kita butuhkan itu bibitnya itu biasanya 3 ya, 3 indukan. Jadi jantan, betina, yang satunya boleh jantan, boleh betina. Kenapa harus 3? Karena yang satu ikan tadi, bibit tadi akan dikorbankan. Ya. Korbankan nanti akan dipotong kepalanya. Ya. Dipotong kepalanya untuk apa? Untuk mengambil kelenjar hipofisanya. Nah, kelenjar hipofisa itu yang seperti apa? Kalau kita makan ikan, coba buka kepala ikan. Biasanya di situ ada bagian yang seperti merica, ya, seperti merica bulat gitu. Itu adalah namanya kelenjar hipofisa. Kelenjar hipofisa ini nanti diambil, kemudian dihancurkan, kemudian dilakukan pengadukan sampai hancur gitu ya, sampai hancur. Kemudian sisanya itu bukan sisanya, ekstraknya dari situ itu dimasukkan ke dalam suntikan. Ya. Kemudian nanti akan suntikan ke ikan jantan maupun ikan betina untuk merangsang dia agar segera memijah. Nah, jadi setelah disuntikan semalam biasanya si ikan itu akan kelihatan dia kayak gelisah gitu, seperti orang kebelet gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita memberikan bantuan lagi. Memberikan bantuan lagi yaitu dengan cara mengurut tubuhnya. Jadi kita sudah siapkan ember misalnya gitu, mengurut tubuhnya agar si cairan yang ada dalam tubuhnya, yang betina itu yang melakukan cairan kuning itu jatuh ke dalam air, yang jantan pun demikian diurut, yang ketika cairan putihnya itu akan nyampur ke dalam ember tadi. Nah, setelah semuanya diurut sampai habis, maka dilakukanlah pengadukan. Pengadukan bukan mengaduk asal ngaduk seperti itu, tidak, tetapi menggunakan alat yang sangat halus ya, agar bagaimana seolah-olah untuk arus gitu ya. Biasanya menggunakan bulu angsa ya. Bulu angsa itu fungsinya untuk mengaduk pelan sekali, itu untuk agar si sperma tadi bisa membuahi telur-telur dan dibiarkan ya, biarkan lagi. Kemudian kalau terlihat telur-telur tadi sudah transparan, maka artinya itu sudah dibuahi. Kemudian setelah dibuahi, baru kemudian ditetaskan ke dalam bak yang berikutnya. Setelah menetas ya, nanti kan muncul tuh juvenil ikan. Nah, jadi menetas menjadi juvenil. Nah, juvenil tadilah yang nanti akan dibesarkan di bak pembesaran. Kayak gitu. Jadi itu lebih banyak dibantu oleh manusia.
Kalau tadi yang ikan yang memijah sendiri itu yang di kolam ya, kolam pemijahan. Tapi kalau di alami itu yang memang dia secara alamiah itu memijah sendiri. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Jadi beda ya dengan untuk makhluk hidup yang lain. Kalau ikan itu memijah, kalau amfibi itu ada musim kawin, dan kalau yang lainnya juga ada musim kawin. Khusus ikan adalah memijah. Kemudian ikan-ikan itu dalam memijah itu ada yang disebut sebagai apa namanya, ikan yang memijahnya secara teratur ya. Ada yang berkali-kali gitu ya, matang kelamin, kemudian memijah lagi, nanti pembentukan lagi, memijah lagi, seperti itu terus menerus ya. Tapi ada juga ikan yang memijahnya hanya satu kali ya. Hanya satu kali, tetapi semuanya itu dikeluarkan, semuanya dikeluarkan pada saat itu gitu, pada saat yang sama dikeluarkan. Namanya Big Bang ya, Big Bang. Jadi pemijahan secara Big Bang, jadi semuanya dikeluarkan. Itu contohnya pada ikan apa? Pada ikan salmon ya. Bentar ya, ada telepon. Iya. Besok rencananya. Iya. Nah, dulu besok kan waktu kemarin harusnya minggu kemarin yang sosialisasi PKL. Kan ada rapat nggak jadi. Jadi tadi saya baru nanya juga ke mahasiswa angkatan 2022, besok pada bisa nggak jam 1 gitu. Ternyata semuanya, hampir semuanya bisa. Nanti saya udah janjian dengan Hmm. 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 Iya, makanya anak-anak ini nggak pada sabaran sih. Ntar saya bilang, ntar tuh. Koordinator PKL didata dulu mau kemananya, topiknya apa, baru nanti ditandatangan Korprodi. Iya betul. Hmm. Kan kan ke si Permawa, nanti setelah ditandatangani masuk ke si Permawa dulu, baru mendapatkan surat dari si
apa namanya, yang satunya tuh yang ke pegawaian apa namanya? Jadi lupa. Itu dari yang ngasih itu apa? Waduh, jadi lupa. Ngajar jadi lupa. Besok lah, sabar dulu besok itu. Ya, iya. Mm. 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 Ya udah. Ya, ya, ya. Hmm. Oke, saya lanjut ngajar dulu ya. Nggak jadi orang pada mintanya daring. Hmm. Ya, besok ke kampus. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya ini tadi ada gangguan dari Korpodik nanyain apa sih orang yang mau pada PKL. Jadi untuk ikan salmon itu biasanya dia akan mengeluarkan telur sekaligus ya. Sekaligus dia akan mengeluarkan. Jadi si ikan salmon itu biasanya ya dia dewasa itu di laut ya. Dewasa dewasa itu adanya di laut. Kemudian setelah dia mau memijah, dia akan jalan bermil-mil jauhnya ke hulu sungai ya. Hulu sungai dia biasanya berpasangan antara ikan jantan yang salmon jantan dan salmon betina. Sampai bermil-mil jauhnya dan memakan waktu lama. Kemudian di dalam perjalanan si ikan itu biasanya yang jantan akan merubah bentuk. Ya. Dia mempunyai hook, ya. Mempunyai hook dia mempunyai apa namanya untuk melindungi si betina. Ya. Jadi dia puasa ini ikan ini puasa dalam perjalanan ke mana ke sungai tadi dia akan berpuasa tidak makan karena nanti dia harus melindungi si betina ya yang jangan ada hooknya kemudian juga lebih merubah morfologi gitu lebih lebih besar gitu untuk yang jantan sampai di suatu tempat di hulu sungai itu nanti si ikan ini akan yang berperan itu adalah yang jantan ya. Yang jantan itu akan
mengelilingi dulu lingkungannya apakah sudah aman atau belum gitu. Kemudian baru yang betina itu duluan yang duluan yang memijah, mengeluarkan telur. Nah, ini mengeluarkan telurnya. Kemudian setelah itu sampai semuanya dikeluarkan biasanya, kemudian baru di jantan yang memijah di atas telur-telur yang betina tadi, ya. Nah, kemudian nanti setelah memijah, ikan inilah yang nanti akan mati, ya, akan mati. Nah, ikan-ikan ini, telur-telur ikan ini tadi kalau setelah terjadi pembuahan, maka akan muncul menjadi juvenil, tumbuh lagi lah di sini di ikan di mana di masih anak-anak itu masih juvenil itu dia masih hidup di daerah aliran sungai air tawar, ya. Tawar, kemudian dia akan tumbuh sampai 1-2 tahun nih di aliran air. Dia menuju lagi ke laut, ya. Menuju lagi ke laut sampai remaja itu menuju ke laut lagi, kemudian sampai ke akhirnya dia dewasa lagi, seperti itu lagi. Jadi anak-anakan ini akan dewasa lagi, kemudian akan ketika sudah mau memijah akan kembali lagi ke hulu sungai. Dan itu biasanya yang ikan itu menjemput kematiannya di hulu sungai, gitu. Setelah memijah 1 kali langsung mati, ya. Jadi kalau Anda makan ikan salmon ini sebetulnya di Indonesia tidak bisa hidup, ya. Hidupnya di daerah Atlantik, Samudra Atlantik. Karena suhu yang tidak sesuai di sini terlalu hangat, ya. Di Indonesia itu terlalu hangat. Jadi dia tidak cocok untuk si ikan salmon di Indonesia. Nah, itu jadi ikan yang paling setia adalah ikan salmon, ya. Jadi bersama-sama ke hulu sungai untuk menjemput kematian mereka dan menyiapkan generasinya di sini. Itu adalah adaptasi dari reproduksi. Nah, oke. Kemudian ikan itu pasti akan mengadakan yang namanya migrasi. Burung juga bermigrasi, ya. Tapi kalau di ikan, migrasi itu dikenal sebagai ruaya namanya. Ruaya. Nah, untuk ruaya ini yaitu perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat lain untuk menentukan kondisi yang diperlukan pada fase tertentu dari daur hidup. Jadi ada ikan yang kalau misalkan ada yang kalau migrasi itu bisa migrasi harian atau bisa migrasi karena keperluan lain, ya. Kalau migrasi harian bisa naik ke atas, ke bawah, naik ke atas, ke bawah, itu adalah migrasi harian namanya, ya. Tapi kalau ada ruaya yang lain adalah misalkan gini. Jadi ada ikan yang bergerak atau berpindah tempat dari laut ke air tawar atau dari tawar ke air laut. Misalnya kalau ikan salmon itu dari laut ke tawar, ya. Kalau misalkan ikan sidat itu dari tawar ke laut. Ini artinya dia sebagai hewan bukan dalam amfibiotik berdasarkan ruayanya, ya. Kemudian kalau holobiotik itu dia tidak melakukan ruaya selama hidup, ya. Dia di situ-situ aja gitu, ya. Holobiotik jadi habitat yang sesungguhnya sejati, ya, di situ saja. Kemudian kalau diadrom itu tadi ruaya untuk memijah, tadi seperti bisa memijah dari biasanya hidup di bagian dasar ke perairan ke bagian atas, itu juga diadrom. Kemudian kalau untuk mencari makan drom, ya. Kotamodrom itu ruaya di air tawar saja, jadi dia tidak kemana-mana, ya, sudah di air tawar saja, tidak pernah ke rawa, tidak pernah ke muara, atau tidak pernah ke laut, ya. Itu adalah potamodrom. Kalau oceanodrom, ya, berruayanya di laut saja, tidak ke air tawar.
Kemudian ada Batidrome, itu dia berwaya di laut dalam, jadi dia tidak ke permukaan, tetapi memang hanya di laut dalam saja. Kan ada juga kayak paus gitu ya, paus atau hiu itu biasanya tetap ke permukaan, dia akan mencari makan ke permukaan itu adalah. Tapi ada juga yang ikan-ikan yang memang tidak mencari makan dan tidak juga, dia hanya berwaya di laut dalam saja. Kemudian Brachioderm buaya di perairan dangkal, biasanya ini hanya di sungai-sungai gitu yang dangkal ya. Itu adalah Brachioderm. Kemudian ada lagi cara berbuaya yang mengikuti aliran, kemana aliran pergi itu dia ikut bergerak, kata dromus namanya. Kalau menentang aliran, ada juga ikan yang senang menentang arus ya. Justru dia naik ke arah arus gitu. Itu anadromus. Kemudian ada yang senang hidup di daerah danau saja, lacustrin, dan di penghuni aliran, tetapi dia tidak dalam aliran aja bolak-balik seperti itu, fluvial dan ke arah air mengalir. Nah, tadi kan sama sebetulnya alluvial dan catadromus. Seperti itu. Oke, ini adalah bahasan tentang ikan, sebetulnya masih banyak, nanti saya akan berikan tugas untuk mencari tambahan lainnya tentang beberapa aspek yang masih terkait dengan Pisces ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya semuanya? Saya bisa diikuti? Bisa. Ya. Baik, kalau memang tidak ada lagi, kita lanjutkan lagi minggu depan, kita bahas tentang